Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya. Perkenalkan, nama saya Hamka. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apa sih simulasi digital. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik. Apa sih simulasi digital ini? Simulasi digital ini dalam keseharian kita, apalagi sejak adanya masa pandemi, ya, masa pandemi corona ini, simulasi digital begitu sangat berguna ya, dan sangat efisien di dalam segala aktivitas kita, terutama aktivitas pembelajaran kita yang dilakukan secara online. Baik, saya akan coba buka materi kita. Ya, ya, di layar juga sudah bisa kalian lihat apa sih yang dimaksud dengan pelajaran simulasi digital ini. Jadi simulasi digital ini adalah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep itu dikemukakan oleh orang lain dan mewujudkannya melalui media digital dengan tujuan menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. Ya, jadi maksudnya bahwa ketika kita dalam proses pembelajaran di pelajaran simulasi digital, kita atau siswa dapat melakukan komunikasi ya terhadap apa gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain ya. Karena kita masih dalam status belajar, maka tentu pengalaman atau ilmu dari orang lain inilah yang kita sampaikan, kita komunikasikan, yang kemudian kita tuangkan dalam sarana media digital, yang mana tujuan akhirnya adalah kita akan menguasai teknik bagaimana melakukan komunikasi ya terhadap apa yang kita gagas atau kita konsep dengan sendirinya ya, atau apa yang kita gagas atau konsep yang mana konsep itu adalah konsep atau gagasan kita. Itu tujuannya. Jadi awalnya kita mengomunikasikan dulu bagaimana konsep apa yang sudah ada yang dimiliki oleh orang ya. Kemudian nanti pada akhirnya dengan mengetahui bagaimana konsep yang sudah pernah dikemukakan oleh orang-orang itu ya, kita dengan sendirinya bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan gagasan atau konsep kita. Ingat, apa yang kita sampaikan itu tentunya dalam bentuk media digital, makanya ada kata digital di belakangnya. Oke, selanjutnya
di sini disampaikan bahwa tujuan akhir setelah siswa mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja yang terkait dengan mata pelajaran kejuruan, siswa mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau melakukan modifikasi dan gagasan atas konsep yang sudah ada. Bisa ya dipahami maksudnya? Jadi setelah nanti kita mempelajari ya berbagai pelajaran kejuruan yang kita pelajari di sekolah, maka dengan mata pelajaran simulasi digital ini kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita pelajari itu ya, baik itu konsep yang sudah ada ataupun mungkin konsep-konsep yang kita kembangkan sendiri, yang kita temukan sendiri, atau mungkin komunikasi melakukan modifikasi atas konsep-konsep atau gagasan yang sudah pernah ada tadi. Pada dasarnya kemampuan kita untuk melakukan mengomunikasikan gagasan atau konsep sama pentingnya dengan bagaimana kita melakukan penemuan atas gagasan atau konsep tersebut. Selanjutnya di sini disampaikan bahwa kemampuan mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan tepat itu adalah cerminan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan gagasan atau konsep tersebut. Media digital yang dimanfaatkan untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dipilih dari yang telah tersedia secara luas melalui aplikasi atau platform digital dengan menggunakan peralatan elektronika atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Nah, di sini intinya ya. Inti pelajaran kita bahwa kita membutuhkan sarana digital atau peralatan digital yang kita gunakan untuk menyampaikan gagasan atau konsep tersebut. Jadi ada peralatan digital yang kita gunakan. Apa sih peralatan digital itu? Jadi peralatan digital ini tentu sudah kita pahami bahwa dalam keseharian kita sudah menggunakan peralatan yang disebut dengan handphone, smartphone. Ini adalah peralatan digital, ya, laptop, tablet, dan seterusnya, ya, televisi, ya, ada sekarang yang disebut dengan smart TV. Nah, ini semua adalah peralatan digital. Oke, jadi intinya peralatan digital ini adalah peralatan elektronik yang menggunakan listrik, kemudian di dalamnya ada algoritma komputer yang dibenamkan, ya. Contoh misalnya handphone, ya kan. Setrika, bagaimana dengan setrika? Setrika manual setrika yang keseharian yang kita gunakan itu bukan peralatan digital, tapi itu adalah konversi listrik menjadi energi panas. Nah, seperti itu. Jadi peralatan digital ini adalah sarana atau alat-alat elektronik yang kita gunakan untuk menyampaikan gagasan kita, ya, menyampaikan ide-ide kita, baik yang mungkin gagasan atau konsep yang kita kembangkan dari apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang, ya, atau mungkin berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami, ada melakukan penelitian, maka kita dengan sendirinya bisa, ya, mempunyai gagasan sendiri atau konsep sendiri yang kita akan sampaikan. Penyampaiannya lewat peralatan media digital. Oke, selanjutnya dalam buku pertama ini, semester 1 ini, ada beberapa ruang lingkup pelajaran simulasi digital
Ya, jadi apa yang saja yang kita pelajari pada semester 1, seperti itu intinya ya, maksudnya di dalam penulisan itu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang komunikasi dalam jaringan atau yang disebut dengan komunikasi daring. Melalui komunikasi daring dimaksudkan agar siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsepnya, sekaligus mengomunikasikan gagasan atau konsepnya ya, atau konsep daripada siswa tersebut. Jadi komunikasi yang dilakukan dengan pelatihan digital menggunakan internet, kemudian komunikasi itu tentu adalah komunikasi dua arah ya, jadi komunikasi yang timbal balik, yang mana ada yang menyampaikan kemudian ada yang mendengarkan, sama dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Komunikasi daring memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan atau sinkronus, maupun dalam waktu yang berbeda, asinkronus. Komunikasi daring dapat dilakukan melalui pengiriman teks dan gambar, bahkan memungkinkan komunikator dan komunikasi melakukan percakapan langsung dengan saling melihat gambar lawan berbicara. Nah, ini semua bukan hal yang kita hanya sekedar mendengar, tapi dengan adanya pandemi ini sudah pernah semua kita lakukan. Bukan hanya kita ya, anak SMK, anak SD pun sekarang dari tahun kemarin ya, tahun 2020 di awal-awal pandemi itu sudah melakukan, sudah booming ya, sudah booming komunikasi dalam jaringan ini. Sehingga di sini ada kata-kata ya, kata-kata istilah komunikasi daring telah melipat dunia dan menapikan jarak. Benar tidak kira-kira itu? Jadi dengan adanya komunikasi daring, kita ternyata bisa melipat dunia dan menapikan jarak. Kita seakan-akan jarak itu sudah tidak ada lagi, karena kita cukup melipat dunia, maka kita bisa melakukan komunikasi. Oke, berikutnya materi yang kedua nanti yang akan kita pelajari di semester 1 ini adalah kelas maya. Kelas maya. Apa sih kelas maya? Kelas maya yang seperti yang sudah kita lakukan. Bagaimana kelas itu tidak kegiatan belajar mengajar itu tidak lagi menggunakan kelas konvensional. Kelas yang kita akan bertatap muka secara langsung, kita bisa berinteraksi fisik, itu adalah kelas biasa, kelas konvensional. Nah, apa kelas maya? Kelas maya ini adalah proses KBM yang dilakukan ya, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dimaksudkan bagaimana siswa itu nanti memiliki bekal untuk dapat ikut serta dalam kelas maya yang diselenggarakan oleh siapapun dalam rangka meningkatkan pengetahuannya. Kelas maya sebagai kelas yang diselenggarakan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring internet. Ya, ini sudah sering, hampir tiap hari kita lakukan. Ya, antara guru dan murid, antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya ya, karena mungkin work from home, nah ya kan, work from home, sehingga bekerja tidak lagi bekerja dari kantor tetapi bekerja dari rumah. Biasa dengan adanya pandemi ini ada kebijakan perusahaan seperti itu.
Selanjutnya, kelas maya memungkinkan siswa dapat mengunduh, ya, mendownload berbagai informasi dan pengetahuan baru yang diberlakukan yang telah disediakan oleh guru yang mengampu kelas maya tersebut. Jadi materi-materi tidak lagi seperti materi konvensional tadi, adanya buku, adanya papan tulis, ya, adanya materi-materi yang mungkin dibagikan, ya kan, lembaran-lembaran kertas yang dibagikan tidak lagi, tetapi itu bisa disediakan oleh guru dengan cara mengupload, ya, gurunya mengupload materi berupa file. Nah, selanjutnya siswa itu kembali melakukan proses download. Bahkan interaksi, ya, interaksi seperti ujian online itu bisa dilakukan, ya, pada kelas maya, ya, seperti yang sudah pernah kita, ya, lakukan. Mungkin kalian lakukan dulu sewaktu ujian online pada saat menyelesaikan studi di SMP. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa melakukan berinteraksi, menyampaikan tanggapan atau jawaban atas yang ditanyakan oleh guru. Selanjutnya, kelas maya merupakan kelas terbuka dan memiliki jarak, ya, berjarak jauh, yang dibuat dalam rangka pembelajaran yang dapat diikuti oleh siswa yang terdaftar, ya, oleh murid yang terdaftar, dan tidak ada perbedaan dengan kelas konvensional, ya, kelas tatap muka langsung antara guru dan siswa. Jadi dengan kegiatan kelas maya ini, ya, kelas maya ini tidak ada perbedaan penyampaian, ya kan, penyampaian materi oleh guru ke murid dengan kelas konvensional, ya. Jadi pada intinya kurang lebih itu sama, tetapi tentu ada hal, ya, yang menjadi dilema, mungkin ketersediaan peralatan yang memadai dari muridnya, ya kan, harus memiliki sumber daya, ya kan, sumber daya. Contoh misalnya bila pembelajarannya itu menggunakan, ya, contoh, ya, ketika seorang guru desain grafis meminta untuk bagaimana melakukan demonstrasi, ya, memaparkan secara langsung menggunakan komputer, maka tentu sumber daya dari muridnya ini yang dipertanyakan. Maksud sumber daya ini adalah laptopnya, apakah mampu untuk melakukan seperti itu. Jadi terbatas. Mungkin ada yang memiliki laptop, tapi ada juga yang tidak. Nah, inilah, ya, termasuk segi minus daripada pembelajaran kelas maya. Oke, selanjutnya di sini pada kelas maya ini ternyata orang tua pun bisa melakukan keaktifan atau memantau anaknya, ya, dalam mengikuti kelas maya yang dilakukan guru kepada anak-anaknya, ya. Jadi tidak heran kita saat ini banyak orang tua karena adanya pandemi itu menjadi guru di rumah, ya, karena mewakili guru untuk menyampaikan supaya anak tersebut mampu untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh guru, ya. Sekarang banyak yang mengeluh, ya, bagaimana, ya, ini terutama untuk anak SD. Banyak tetangga saya, ya, sendiri, bagaimana orang tuanya melakukan pengajaran kepada anak-anaknya, yang pada akhirnya merasa bahwa hal tersebut menjadi keluhan
bahwa kapan pandemi ini berakhir sehingga anak-anaknya bisa kembali bersekolah seperti biasa. Oke, selanjutnya pada materi yang ketiga kita, jadi yang pertama materi kita itu adalah komunikasi daring, kemudian yang kedua adalah kelas maya, kemudian yang ketiga adalah presentasi video. Nah, presentasi video ini nanti kita akan belajar tentang PowerPoint, bagaimana pembuatan materi menggunakan gambar bergerak ya dalam bentuk video, bagaimana melakukan penataan teks, ya kan, penataan teks di dalam presentasi tersebut, sehingga kita bisa membuat presentasi yang bagus. Oke, Bapak coba bacakan ya. Kemudahan perekaman gambar bergerak dalam bentuk video dan pengembangan teknik video dari analog ke digital memungkinkan seseorang merekam gambar yang bergerak yang lebih baik dan lebih mudah. Meskipun harus mempelajari teknik perekaman gambar dan penyuntingannya, lakukan editing maksudnya ya. Melalui video proses perekaman gambar bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital atau camcorder atau smartphone, presentasi video memberikan bekal bagi siswa untuk membuat video, terutama untuk mengekspresikan gagasan atau konsep. Jadi seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, Bapak membuat presentasi video kepada kalian. Ini adalah salah satu ya yang dimaksud pada materi tersebut. Ya, bagaimana Bapak menyampaikan materi menggunakan video sehingga mudah untuk mengetahui materi yang disampaikan. Lanjut, ada kalanya penyaji saat mengomunikasikan gagasan atau konsep tidak memerlukan banyak gerakan atau hanya memerlukan ruang gerak yang sedikit saja. Jadi seperti saat ini saya tidak terlalu aktif untuk melakukan pergerakan sebagaimana lazimnya ya ketika Bapak mengajar langsung secara offline, secara konvensional di dalam kelas. Bapak bisa berjalan menyapa kalian yang sedang duduk, atau kalian maju ke depan untuk menulis di papan tulis. Nah, jadi itu maksudnya bahwa tidak banyak memerlukan gerakan dan ruang gerak yang sedikit saja. Nah, untuk kepentingan tersebut, video proses untuk pengambilan gambar penyaji, ya kan, dapat digantikan dengan memanfaatkan webcam. Sekarang sebenarnya apa yang ada di materi ini itu sudah nyata, sudah berjalan berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, inilah teoritisnya. Yang dulu sewaktu misal pandemi ini itu tidak terjadi, maka ini adalah teori yang memungkinkan kalian untuk mengetahuinya dan mempraktekkannya. Tetapi sekarang ini adalah pengalaman yang tanpa teori ternyata kalian bisa mengetahuinya. Jadi ternyata pengalaman lebih dulu terjadi, kemudian materi ini tersampaikan kepada kalian. Oke, berikutnya, presentasi video adalah media siswa untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar bergerak. Ya, jadi di dalam pada saat nanti presentasi video ada penugasan-penugasan tentang bagaimana sih kalian dalam ya aktivitas kalian melakukan pembelajaran ya, memberikan edukasi, menyampaikan materi berupa video. Nanti itu akan kita lakukan pada saat masuk ke materi ini. Oke, selanjutnya apalagi yang akan kita pelajari?
Sudah 3 ya. Yang pertama adalah komunikasi daring, kemudian yang kedua kelas maya, kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah presentasi video. Oke. Nah, jadi ada 3 yang kita akan pelajari dalam ruang lingkup simulasi digital pada semester 1 ini. Nah, berikut di sini kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini tentang komunikasi dalam jaringan. Oke, jadi sebelum Bapak melanjutkan ke materi, tentu dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi tentang apa sih simulasi dan komunikasi digital itu, kalian pasti ya sebelumnya sudah mengetahui secara prakteknya. Tetapi inilah teoritisnya, inilah kenyataannya yang kalian pelajari saat kalian masuk SMK. Yang mana pelajaran ini mungkin ya sewaktu di SMP dulu masih tidak dapat tidak ada, mungkin kalaupun ada itu berdasarkan belajar secara mandiri atau autodidak. Sementara di sini di SMK kemudian baru mendapatkan pelajarannya. Oke? Selanjutnya komunikasi dalam jaringan. Kita coba baca deskripsinya ya. Manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial ya. Sosial itu artinya kita akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan makhluk sosial. Nah, secara naluriah, makhluk sosial membutuhkan berkomunikasi dengan sesama. Nah, jadi secara naluriah, secara kebiasaannya kita, ya kan, bahwa kita ketika hidup di dalam kesendirian kita tentu akan menjadi sepi, ya kan, menjadi sepi rasanya, sehingga kita membutuhkan orang untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi seperti apa yang kita lakukan ini ya. Kita berkomunikasi menggunakan jaringan internet ya. Bapak menyampaikan materi kepada kalian menggunakan jaringan internet, menggunakan online ya, daring dalam jaringan, sehingga sebagai bentuk komunikasi inilah interaksi kita ya. Inilah yang sekarang yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah. Jika pada awalnya komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Yang dulunya mungkin saat kita ingin membeli sesuatu, kita mesti datang ke toko, ya kan? Ketika kita mau makan ya, makanan yang dengan makanan itu agak memerlukan waktu, biaya ya, ada proses yang harus kita lakukan untuk membelinya. Nah, sekarang dengan adanya
daring ini ya, kita bisa memakan makanan tersebut. Kita bisa melakukan pemesanan secara online, baik itu menggunakan aplikasi GoFood ya, Gojek, atau GrabFood dan aplikasi yang serupa lainnya. Itu apa? Itu karena adanya daring, adanya internet yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan bagaimana seseorang bisa yang dulunya ketika mencari penghidupan dengan cara berjualan, maka harus menunggu pembeli yang lewat tuh, sehingga sekarang beda. Biar tidak memiliki toko, biar tidak memiliki warung, cukup mengerjakannya dari rumah sendiri ya, dari kamar sendiri. Nanti menggunakan aplikasi kita bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, ini dikarenakan apa yang disebut dengan komunikasi daring. Oke, itu contoh tadi yang sudah Bapak sebutkan. Mungkin nanti ada lagi di uraian-uraian materi kita selanjutnya. Kegiatan belajar pertama, apa sih komunikasi daring? Apa sih tujuan pembelajaran daripada komunikasi daring ini? Tujuan yang pertama adalah siswa itu nanti akan mampu menjelaskan pengertian komunikasi, kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi, kemudian mampu menjelaskan pengertian komunikasi daring, kemudian yang keempat, mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring. Selanjutnya yang terakhir, mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita dalam materi memahami komunikasi daring. Nanti akan diuraikan selanjutnya ya, untuk masuk ke penjelasannya. Oke, berikutnya uraian materi. Uraian materi, apa sih pengertian komunikasi? Nah, pengertian komunikasi itu intinya bahwa kita berinteraksi dengan lebih dari kita ya. Jadi harus ada lawan bicara kita, lawan komunikasi kita untuk bisa melakukan ini. Apabila kita tidak ada rekan, tidak ada lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, bisa tidak dikatakan komunikasi? Hanya sendirinya kita, bisa tidak itu disebut komunikasi? Ya, itu sih namanya mengigau ya. Mengigau karena berbicara dengan sendirinya tanpa ada lawan komunikasi. Jadi tidak bisa, itu bukan komunikasi. Tapi itu adalah hal-hal yang kadang menakutkan ya bagi kita, horor. Ketika sudah ada orang yang berbicara sendiri, itu membuat kita horor. Oke, berikut pengertian komunikasi, yang mana komunikasi ini telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan, sebelum Bapak lanjut, di sini ada ya koma ya, Bapak coba jelaskan dulu. Apa sih ini? Ya. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Jadi, komunikasi ini adalah penyampaian pikiran, penyampaian apa yang ada di dalam pikiran kita atau mungkin perasaan kita
yang kita sampaikan menggunakan alat ya bicara kita, ya kan, ada mulut kita, atau mungkin menggunakan lambang-lambang yang bermakna. Ada dulu orang yang berkomunikasi menggunakan bendera, ya kan, di pramuka itu terpakai semafor. Ada orang-orang yang berkomunikasi menggunakan sempritan, contoh bapak polisi di jalan raya bagaimana menertibkan lalu lintas dengan meniup sempritan. Ada yang berkomunikasi menyampaikan informasi atau komunikasi menggunakan cahaya, ya kan, contoh di lampu merah, warna merah, ya kan, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, ini adalah lambang-lambang yang bermakna bagi baik yang menyampaikan ataupun bagi yang menerima. Nah, dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu ya. Dalam komunikasi dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang. Mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ini adalah hasil menukil ya dari buku Effendi tahun 2000 halaman 13 ya. Di situ ada yang ditulis ya di dalam buku ini, tulisannya tentang pengertian komunikasi. Jadi ada lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak yang bisa saling mengerti. Kemudian dalam situasi yang tertentu, komunikasi itu bisa menggunakan media juga ya, media tertentu yang mana tujuannya adalah untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau mungkin sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan ya. Ada pengetahuan yang mana dengan pengetahuan itu apabila pengetahuan itu berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan, maka dengan menyampaikan komunikasi itu, orang itu kemudian melakukannya, itulah yang diharapkan karena argumentasi yang disampaikan yang memberi komunikasi itu sudah sampai ya, sudah sampai kemudian dilakukan oleh orang yang menerima informasi tersebut, menerima komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi adalah proses ya, yang kedua oleh Handoko dikatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan. Ringkas ya, padat ya kan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Ya. Kemudian tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Jadi tidak ada orang yang bisa eksis. Ya, tidak ada orang yang bisa eksis tanpa melakukan komunikasi. Contoh misalnya untuk eksis harus menggunakan aplikasi, ya kan? Contoh, ada aplikasi TikTok, ya, dimana dengan aplikasi ini mengekspresikan ya bentuk gerakannya, bentuk mimiknya, bentuk segala bentuk apa yang ia bisa lakukan, ya, yang kalau orang melihatnya saja mungkin malu-maluin, tetapi itulah bentuk komunikasi yang ingin dia sampaikan, sehingga menjadi eksis. Nah, kalau tidak ada penyampaian seperti itu menggunakan TikTok, maka tidak bisa eksis. Nah, sehingga apa yang disampaikan di sini tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Menurut Robbins tahun 2002 halaman 310. Komunikasi adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. Lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi bukan hanya sekedar menanamkan makna, tetapi juga harus dapat
pahami. Oke, itu yang disebut beberapa penjelasan tentang pengertian daripada komunikasi. Rumusan ilmiah tersebut di atas barangkali tidak mudah dicerna. Definisi atau batasan komunikasi yang lebih merakyat dan mudah dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Rini. Nah, apa yang disampaikan di sana menggunakan bahasa Betawi sebagai berikut. Gua ngomong, lu ngerti. Lu ngomong, gua ngerti. Nah, itu. Jadi ini yang merakyat. Ketika kamu ngomong, aku ngerti. Dan ketika aku ngomong, kamu ngerti gitu. Dan ketika kamu ngomong, aku ngerti. Itulah komunikasi. Atau dalam ragam tulisan akan berbunyi sebagai berikut. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Ini yang dimaksud dengan komunikasi yang merakyat, yang mudah untuk kita pahami. Jika Anda berbicara, sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti, atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Oke. Saya rasa tidak ada masalah di situ ya. Bisa kita pahami. Kemudian yang kedua, jenis komunikasi. Tadi yang pertama adalah pengertian komunikasi. Nah, yang kedua adalah jenis komunikasi. Ada dua kategori dalam kategori komunikasi itu. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata. Baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Jadi ini yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Baik, jadi intinya ada kata-kata di sana, baik itu diucapkan melalui mulut, ya kan, ataupun ditulis. Kemudian yang kedua, komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh atau bahasa gerak atau bahasa isyarat, gestur atau gambar. Nah, ini adalah komunikasi jenis yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal. Jadi komunikasi yang digunakan menggunakan bahasa tubuh saja, ya kan, atau menggunakan gerakan-gerakan tertentu yang tentunya apa yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tubuh itu, menggunakan gerak itu, atau isyarat-isyarat itu, ataupun gambar-gambar itu saling memahami di antara baik yang menyampaikan ataupun yang menerima. Oke, jadi ada dua jenis komunikasi, komunikasi lisan atau verbal, kemudian komunikasi nirkata atau non verbal. Berbekal pengetahuan atau jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal ataupun lisan, menggunakan suara, secara atau lisan ya, tertulis, menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, halaman web atau email, surel ya, surat elektronik, maupun secara nirkata atau nonverbal menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Jadi ini kesimpulan dari apa yang diperoleh dari dua jenis kategori komunikasi itu tadi ya, disimpulkan menjadi satu seperti kalimat tersebut. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan, penerima informasi, dan sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Jadi di dalam mengukur ya,
ketika kita mengukur kemampuan seseorang berkomunikasi, maka mengukurnya itu lewat seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator atau yang memberikan informasi atau yang menyampaikan komunikasi, sehingga itu dapat diterima oleh orang yang menerima informasi tersebut. Jadi seberapa mahir, seberapa cepat orang tersebut mampu itu diukur dari yang menerima, ya, dari yang menerima informasi. Apabila cukup menyampaikan satu gerakan misalnya, ya, suatu lambang menyampaikan suatu isyarat misalnya, kemudian orang tersebut paham, nah berarti itulah tingkat kemahiran dari yang menyampaikan komunikasi. Banyak ya kuis-kuis atau tantangan-tantangan ketika ada event, ya. Contoh misalnya berjejernya orang-orang untuk saling menyampaikan satu pesan yang awalnya mungkin menyampaikan 3 atau 2-3 kata. Apakah nanti kata yang disampaikan oleh yang pertama, orang yang pertama itu bisa sampai secara murni, ya, tanpa ada perubahan kepada orang yang paling depan. Nah, ada seperti itu. Mungkin pernah kalian melihat bagaimana challenge, ya, atau tantangan-tantangan yang diberikan pas saat ada acara, ya. Mungkin di acara di 17-an Agustusan dulu sewaktu sebelum pandemi. Ada yang seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Apa yang didapatkan dari kuis-kuis seperti itu? Bahwa ternyata komunikasi itu bisa berubah, ya, informasi itu bisa berubah ketika orang yang menyampaikan dan yang benarkan dan yang mendengarkan itu tidak diterima, ya, informasi itu dengan baik, atau tidak disampaikan komunikasi itu, informasi itu dengan benar, sehingga terjadi miss. Oke, berikut, ya, kisaran berapa menit lagi, masih ada waktu untuk waktu kita 2 jam, ya, untuk menyampaikan materi ini sudah berjalan kurang lebih 1 jam. Oke, kita lanjut saja. Oke, jadi mungkin, ya, makanya saya buat video ini, saya menyampaikan materi ini berupa video. Nanti kita mengalir saja di proses chatting di Telegram tentang mungkin adanya yang mau disampaikan, ditanyakan kalian kepada Bapak. Kita interaksi saja menggunakan chat atau mungkin pesan suara. Tapi materinya adalah ini. Ketika mungkin kalian juga jenuh menonton, menyampaikan apa yang Bapak sampaikan ini, jenuh untuk mendengarnya, bosan karena waktu yang lama, sejam, 2 jam, boleh kalian pause dulu atau diingat di menit keberapa sehingga kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali. Yang jelas kalian, materi dari Bapak itu Bapak sudah saya sampaikan, ya, sudah Bapak sampaikan, ini loh materinya. Sehingga bentuk kewajiban Bapak untuk menyampaikan materi itu tersampaikan. Oke, selanjutnya Bapak baca saja, ya. Mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan keseharian adalah penting. Ada yang disebut dengan ilmu komunikasi. Bagaimana ada yang disebut dengan sarjana komunikasi, disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu
bisa digeluti di perkuliahan ya. Ada disiplin ilmu tersendiri tentang komunikasi ini. Karena apa? Karena ternyata itu sangat penting. Karena dapat membantu keseluruhan aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Kemampuan mengomunikasikan pesan atau informasi secara jelas, akurat, seperti yang dimaksudkan di atas, adalah kecakapan hidup yang sangat vital dan tak dapat diabaikan. Jika Anda merasa belum memilikinya, jangan berkecil hati. Tidak ada istilah terlambat untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Karena hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Contoh sederhana adalah ketika Anda melamar pekerjaan. Saat itu Anda sudah harus menunjukkan kemahiran Anda berkomunikasi. Jadi maksud daripada apa yang dibahas di sini meminta kepada kita untuk bisa mahir di dalam berkomunikasi dalam keseharian kita. Karena ini ada contoh yang tersampaikan ketika misal melamar pekerjaan. Ya, kita bisa dinilai dari bagaimana kita ketika berkomunikasi saat melamar pekerjaan tersebut. Saat itu Anda sudah harus menunjukkan kemahiran Anda berkomunikasi. Mulai dari berbicara secara jelas, akurat, tegas, tetapi tetap menjaga sopan santun. Menatap mata pewawancara, ya kan? Saat itu ada mungkin wawancara. Menatap mata pewawancara. Satu hal lagi, latih dan biasakan menyimak, mendengar ya, listen dengan cermat. Tidak sekedar mendengarkan atau hear ya, tapi menyimak, mencermati apa yang disampaikan oleh yang memberikan informasi dan menjawab pertanyaan secara cekatan dan cerdas. Tidak tergesa-gesa ya, tidak terburu-buru. Pikirkan terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan. Hal-hal itulah yang biasanya dituntut pemberi kerja dari seorang pencari kerja. Nah, ini ternyata bisa didapatkan ketika kita belajar tentang ilmu komunikasi. Oke, jadi silahkan latih kecakapan hidup Anda ya, anak-anakku sekalian. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memiliki ilmu komunikasi minimal berguna untuk kehidupan keseharian kita ya, ketika kita adalah seorang mungkin desain grafis ya kan, desain grafis, kita bagaimana bernegosiasi dengan pelanggan, tentu dibutuhkan komunikasi yang baik. Begitu juga dengan akuntan, bagaimana seorang akuntan ya pada perusahaan itu mampu mengkomunikasikan ilmu akuntannya untuk disampaikan ke klien dan seterusnya ya. Begitu juga dengan jurusan yang lain. Saya pikir di dalam jurusan detail jurusannya, pelajaran kejuruannya itu ada mapel yang membahas masalah ini tentang komunikasi ya, tentang kecakapan ya, tentang pelayanan prima. Oke, berikut kita masuk ke pengertian komunikasi daring. Jadi yang tadi yang dijelaskan di atas itu adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, berikutnya adalah penambahan kata daring ya, menambahkan kata dalam jaringan. Komunikasi online, apa sih ini yang dimaksud dengan komunikasi daring? Setelah memahami makna komunikasi, sampailah kita pada komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca atau menulis dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer, jaringan internet
Itu ditulis oleh Warsaw, orang luar sepertinya ya, dinukil dari penyampaian orang luar. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut dengan dunia maya atau cyberspace. Ya, jadi itu adalah dunia semu. Dunianya netizen. Netizen itu apa sih? Netizen itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. Ada yang tahu? Netizen? Ya, netizen itu netnya diambil dari kata internet. Izen itu diambil dari kata citizen atau warga. Jadi warga internet. Nah, cuma sekarang netizen ini kadang dianggap sebagai apa ya, sesuatu kata negatif ya di dunia kita, di dunia nyata gitu, dianggap sebagai orang-orang hate speech ya, orang-orang yang selalu berkata kebencian, ujaran kebencian ya. Padahal tidak. Netizen itu sesungguhnya adalah sebenarnya adalah warga internet ya. Jadi itu yang benar. Netizen itu adalah warga internet, bukan orang-orang yang selalu menyampaikan kata-kata kebencian ya, bukan. Jadi netizen ini adalah kita, warga yang orang-orang atau kita-kita yang menggunakan internet dalam kehidupan seharian kita, baik itu berkomunikasi, baik itu bermain game, mencari pekerjaan ya, mencari pendapatan ya. Contoh misalnya Gojek ya kan, driver Gojek, driver Grab itu adalah netizen. Kenapa? Karena ya selalu berinteraksi dengan aplikasi secara online ya. Oke, berikut perkembangan pertama komunikasi daring. Oke, jadi ini adalah histori atau sejarah daripada daring ya. Bagaimana sih sejarahnya? Ini perlu juga ya kita pahami, sehingga ketika ditanya apa sih itu signal, apa sih itu jaringan, apa sih itu internet, nah di sini jawabannya. Ini adalah sejarahnya. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai dari tahun 1960-an. Berapa tahun lalu itu ya? Sekarang tahun 2020, berarti 2021 sekitar kurang lebih 80-an ya, 80-an tahun yang lalu. Ya kan? 81 tahun yang lalu. 60-an ya, 60 tahun yang lalu ya. Oke. Yang mana saat itu peneliti Amerika mengembangkan protokol yang disebut dengan IP, Internet Protocol, yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi ya secara timbal balik ya, atau pesan melalui komputer. Protokol itu disebut dengan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal atau berkembangnya menjadi internet. Internet berasal dari kata interconnected networks yang disingkat menjadi internet world atau internet, yang digunakan oleh sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada pergantian milenium ke-31. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali pada tahun 1980-an
setelah pengembangan dan penyebaran komputer pribadi. Jadi saat itu di tahun 80-an itu beredar atau sudah dikembangkan ya komputer PC atau personal komputer ya. Latar belakang komunikasi daring dalam pembelajaran dan penelitian dapat dibagi menjadi dua periode yang berbeda, ditandai oleh pengenalan komputer sebagai media pendidikan pada tahun 80-an dan munculnya World Wide Web pada tahun 1990-an. Jadi ada dua tahapan. Jadi awalnya komputer itu digunakan untuk sarana ya. Sarana atau media untuk pendidikan. Itu di tahun 1980-an. Kemudian di tahun 1990 itu muncul World Wide Web, WWW ya kan, WWW itu singkatannya ya, World Wide Web, tahun pertengahan tahun 1990-an. Pada periode pertama, sejak pertengahan 1980-an, para pendidik, nah ini ya diceritakan dua tahapan tadi, para pendidik menemukan potensi media pendidikan untuk pengajaran bahasa. Jadi di awal-awal itu PC atau personal komputer itu digunakan untuk lab bahasa. Digunakan bagaimana sih pengajaran bahasa itu menggunakan personal komputer. Integrasi komunikasi yang dimediasi komputer di dalam kelas itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, beberapa pendidik mulai menggunakan email untuk mengatur pertukaran informasi jarak jauh. Dan yang kedua, pendidik mulai menggunakan perangkat program lunak sinkron untuk memungkinkan percakapan komputer antar kelas, ya semacam chatting gitu. Jadi kalau email juga sama, melakukan pengiriman surat ya secara elektronik itu dulu tahun pertengahan 80-an. Jadi orang-orang luar yang mana di situ di Amerika sudah ada komputer itu sudah melakukan itu. Sudah berkirim surat menggunakan email, sudah bisa melakukan chatting walau sebatas lingkungan kampus mungkin, oke, atau mungkin antar kelas. Berikutnya adalah komunikasi daring atau komunikasi virtual, adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya cyberspace. Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Ya. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan terjadinya layanan fasilitas seperti web chatting. Ini ada aplikasi chatting yang lama, Meerkat ya, Yahoo Messenger, Gtalk, semuanya sudah nggak ada lagi ya, tinggal sejarah. Kemudian ada email, ada Friendster, Facebook dan Twitter. Friendster juga sudah tidak ada lagi. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi, dan keberadaan semakin membuat manusia tergantung ya, ketergantungan ya. Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada maraknya penjualan ponsel dengan harga murah dan tawaran kelengkapan fasilitas untuk mengakses internet. Kegemaran komunikasi bermedia internet ini menimbulkan satu komunikasi baru yang disebut dengan komunikasi virtual. Nah, kalau di tahun 2013 di mana kurikulum ini dibuat, itu seakan-akan susah kita memahami materi ini ya. Ketika kita baca, ketika kita mau memikirkan maksudnya, maka agak terdengar susah, sulit. Tetapi ketika kita dengan kondisi seperti sekarang ini membaca ini, itu begitu mudah kita memahami. Kenapa? Karena kita sudah mengaplikasikannya sendiri dalam keseharian kita. HP itu lebih terasa lebih penting mungkin daripada kita makan, ya kan?
lebih penting rasanya. Kadang dipanggil makan masih tetap menggunakan handphone, kadang diminta untuk bantu ibu masih tetap asik main game, ya kan, seperti itu. Jadi game yang sekarang ini itu adalah bentuk komunikasi. Kenapa? Sambil kita bermain game, berinteraksi di dalam game itu, kita juga bisa berkomunikasi menggunakan verbal, menggunakan suara, atau mungkin kita bisa chat-chatan kembali setelah main game. Nah, artinya bahwa ternyata apa yang dulu secara teoritis seperti ini sekarang sudah menjadi lazim, jadi bukan sesuatu yang istimewa lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kita tentang apa dan bagaimana komunikasi daring ini dilakukan. Oke, berikut kita baca lagi teorinya. Ya, kisaran kurang lebih 15 menit lagi kita selesaikan ya materi kita. Oke, yang keempat, fungsi komunikasi daring. Beberapa fungsi dari komunikasi daring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kendali. Ya, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Ya, bisa dipahami kira-kira maksudnya? Jadi dengan adanya komunikasi daring yang dilakukan saat ini, banyak perusahaan itu mampu melakukan pengendalian karyawannya, mengendalikan karyawannya dengan peralatan komunikasi daring. Dengan adanya komunikasi daring, itu bisa mengetahui apa sih yang sedang dikerjakan oleh karyawan. Lihat menggunakan CCTV misalnya. Kemudian dengan smartphone-nya itu bisa berinteraksi ya secara virtual kepada karyawannya tanpa harus bertemu. Nah, ini adalah sebagai kendali. Mungkin ketika berkomunikasi dengan karyawan itu menyampaikan tentang visi misi perusahaan yang mungkin karyawan tersebut keliru di dalam memahami visi misi, sehingga ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai, kemudian dilakukan teguran kepada dari pimpinan atau dari bos perusahaan tersebut kepada karyawannya. Itu sebagai kendali. Kemudian yang kedua adalah sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Nah, jadi dengan adanya komunikasi daring itu bisa memberikan motivasi pimpinan atau struktur tertinggi di dalam perusahaan itu bisa menyampaikan secara komunikasi daring kepada karyawan yang bekerja. Mungkin saat itu perlu dilakukan pemantapan kembali atas pekerjaan-pekerjaan agar dilakukan secara standar. Kemudian berikut yang ketiga adalah sebagai pengungkapan emosional bagi banyak karyawan. Oke, ini berkaitan dengan karyawan karena kita nanti pada akhirnya diminta kalau tidak menjadi pimpinan ya menjadi karyawan. Ya, setidaknya ketika kita bersekolah di SMK ya, memang tujuan akhirnya adalah bekerja ya, baik itu sebagai mungkin memimpin perusahaan atau mungkin kita yang dipimpin. Nah, makanya di sini disampaikan dicontohkan tentang karyawan. Oke, saya baca kembali. Sebagai pengungkapan emosional bagi banyak karyawan kelompok kerja ya. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber utama untuk berinteraksi sosial.
Ya, komunikasi yang terjadi dalam kelompok itu merupakan mekanisme fundamental, hal yang mendasar ya dengan anggota-anggota. Menunjukkan kecewaan dan rasa puas mereka. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dan perasaan dan memenuhi kebutuhan sosial ya. Ada yang terkadang curhat ya kan di sosial media. Inilah yang dimaksud dengan pengungkapan emosional. Ada yang dengan emot icon ya kan, emot icon ya kan, itu dengan ikon sedih ya kan, ikon ketawa dan lain sebagainya, itu adalah penyampaian emosional. Jadi dengan komunikasi daring, salah satu fungsinya adalah bagaimana seorang itu mampu mengungkapkan emosinya. Kemudian yang keempat, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenal dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Oke, jadi maksudnya ini adalah dengan adanya komunikasi secara daring ya, itu bisa memberikan ya informasi sebagai informasi, tempat kita untuk mendapatkan informasi. Maksudnya gimana? Contoh misalnya ketika kita ingin mencari tahu bagaimana sih cara memasang dasi yang benar ya kan, bagaimana sih cara kita membuat masakan yang benar, misalnya bagaimana mengolah sapi, misalnya daging sapi. Nah, bagaimana mengolah daging ayam supaya menjadi enak rasanya. Itu semua bisa didapatkan informasinya. Dari mana? Ya dari komunikasi daring. Baik itu dari browser, ya kan? Kita mencari, nanti hasilnya ada teks dan foto, atau mungkin dari YouTube. Situs yang menyampaikan informasi berupa video, tutorial. Oke, itu tadi 4 fungsi daripada komunikasi daring: sebagai kendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan emosional, dan sebagai informasi. Nah, berikutnya adalah jenis komunikasi daring. Yang kelima ini, ada 2 jenis komunikasi daring. Yang pertama itu adalah komunikasi daring serempak, sinkron. Jadi maksudnya ini adalah seketika, pada waktu itu juga terjadi komunikasi daring. Contoh yang dilakukan keseharian kita menggunakan WhatsApp misalnya, chatting menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram. Kemudian video call, ya kan? Video call, teleponan. Itu semua adalah komunikasi langsung. Text chat, video chat. Kemudian jadi ada 2 ya komunikasi daring sinkron, ada text chat dan ada video chat. Video chat itu contoh misalnya adalah ketika terjadi Zoom, Google Meeting ya, dan aplikasi yang serupa lainnya. Kemudian ada text chat, chat itu chatting, jadi serempak pada saat yang sama, pada saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah komunikasi daring asinkron, tak serempak. Contoh seperti sekarang ini, walaupun saya menyampaikan berupa video, tapi ini adalah proses perekaman, sehingga kita di dalam proses komunikasi itu tidak sinkron, tidak saat kita mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi itu tidak seketika itu juga, tidak seperti yang saya sebutkan yang pertama tadi berupa saat itu juga ya, sinkron. Nah, ini adalah asinkron. Komunikasi daring tak serempak asinkron ini menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tunda ya.
Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum seperti mungkin ada yang mungkin mengenal forum Kaskus ya di website dan forum-forum yang lainnya. Kemudian rekaman simulasi visual seperti yang Bapak sampaikan ini, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide. Contoh bagi yang kadang berkomentar di video mana? Video YouTube-nya orang, menyampaikan informasi atau ingin mendapatkan informasi atau berkomunikasi pada video ya. Biasanya kan ada komentar yang disampaikan di situ. Nah, itu semua adalah asinkron. Kenapa? Tidak seketika itu juga. Karena terkadang artinya ada kemungkinan walaupun ketika orang itu misalnya seketika aktif bisa terjadi sinkron, tapi lebih ini kita kategorikan sebagai asinkron karena lebih dominan itu tidak bisa kita berkomunikasi secara seketika itu. Jadi peluang kita berkomunikasi secara langsung sedikit ya, sehingga dibalasnya pun tidak seketika itu. Ini yang dimaksud dengan asinkron tak serempak. Oke, berikut adalah yang keenam. Poin keenam adalah komponen pendukung komunikasi daring. Apa saja komponennya? Ada tiga ya, ada tiga bagian komponen itu. Dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah komponen perangkat keras. Perangkat yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Kemudian yang terakhir adalah perangkat brainware. Jangan dengan adanya hardware, software, kemudian brainware itu mungkin langsung teringat dengan perangkat-perangkat keras atau perangkat lunak daripada komputer. Bukan. Ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi daring. Apa saja? Contoh perangkat keras itu tower atau jaringan di mana tersedianya signal ya kita untuk berkomunikasi, atau internet provider. Ada yang bermerek Telkomsel, Indosat, Tri, dan seterusnya. Itu semua adalah yang sarana prasarana yang disediakan oleh mereka itu adalah hardware. Kemudian contoh yang lain adalah handphone yang kita keseharian kita gunakan. Itu adalah perangkat keras. Jadi apa-apa yang ada wujud fisiknya ketika kita berkomunikasi daring, itulah peralatan-peralatan atau perangkat atau komponen daripada yang disebut dengan perangkat keras. Kemudian yang kedua adalah komponen perangkat lunak atau software. Jadi software ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara daring. Ya, seperti WhatsApp, seperti YouTube. Nah, itu semua adalah komunikasi daring. Apa komponennya? Ya, aplikasi YouTube tadi, ya kan? Kemudian yang kedua tadi ada WhatsApp, yang pertama ada WhatsApp, yang kedua aplikasi YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada dan seterusnya, sosial media yang lainnya. Itu adalah perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Brainware ini apa yang dimaksud dengan brainware ini? Brainware ini adalah kita manusianya adalah yang memiliki akal. Tentu kita mesti tahu bagaimana cara pemanfaatan daripada hardware, ada perangkat lunak, maka itu bisa kita lakukan komunikasi daring. Apabila kita tidak memahami cara menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak, maka itu bukan brainware. Walaupun itu adalah manusia, tetapi tidak mengetahui cara proses penggunaannya, maka itu bukan dikategorikan brainware dalam hal komponen pendukung daripada komunikasi daring. Oke, kita masuk pada rangkuman hari ini.
Apa? Yang pertama, komunikasi daring adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan dari seseorang ke orang lain yang dilakukan melalui dunia maya. Dan yang kedua, rangkuman yang kedua, jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya ada dua. Komunikasi sinkron, yaitu komunikasi yang terjadi secara serempak atau secara langsung, up to date, online, saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah komunikasi asinkron, komunikasi yang dilakukan secara tunda. Oke. Baik. Nah, materi kita hari ini sudah kita bahas. Di sini ada penugasan buat kalian. Tugas ini adalah tugas kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bayangkan Anda merupakan pegawai sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta. Pada suatu waktu, pimpinan perusahaan meminta kelompok Anda untuk memperluas jaringan perusahaan ke negara lain, memperkenalkan perusahaan Anda dan meyakinkan perusahaan calon mitra usaha tersebut untuk bekerja sama dengan perusahaan. Sebagai seorang karyawan, Anda dituntut untuk bekerja dalam waktu yang cepat, tepat, dan tanpa mengeluarkan dana yang tidak perlu. Bayangkan ya, ini Anda berdomisili di Jakarta. Kemudian Anda diminta untuk memperluas jaringan perusahaan Anda tadi ke luar negeri. Tapi Anda tidak keluar negeri, ya, hanya diminta ya waktu yang cepat, tepat, tanpa mengeluarkan dana yang tidak perlu. Apa tugas selanjutnya? Silahkan menentukan nama perusahaan dan negara asal perusahaan Anda, ya, negara asal perusahaan rekan, ya, rekan yang tadi yang ingin diajak bekerja sama. Kemudian yang kedua, buatlah media promosi sederhana mengenai perusahaan Anda. Media dapat berupa tulisan, brosur maupun paparan. Jadi saya minta brosur saja ya, supaya lebih mudah ya. Jadi silakan buat brosur tentang perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan kelompok Anda untuk mendapatkan mitra usaha di luar negeri. Dan yang keempat, silakan berdiskusi dan rangkum dalam file paparan mengenai hal-hal berikut. Jadi buat di dalam Microsoft Office Word dalam sebuah file, sebutkan paling tidak 3 jenis dan metode komunikasi yang dapat digunakan. Lalu sebutkan kelebihan dan kelemahan masing-masing jenis pada metode itu. Kemudian yang kedua, silakan berdiskusi dengan anggota kelompok. Seperti apakah dunia ini jika komunikasi daring tidak ditemukan? Dan yang ketiga, berdasarkan fakta dan pengembangan teknologi saat ini, seperti apakah bentuk dan teknologi komunikasi daring pada masa yang akan datang? Ini Anda diminta kira-kira seperti apa sih ke depan ya, yang sekarang saja sudah seperti ini. Kira-kira pengembangan teknologi informasi dan komunikasi itu ke depannya seperti apa? Jadi Anda diminta untuk membuat kira-kira, kalau dulu ya, mungkin orang dulu itu nanti di tahun 2000-an orang sudah bisa berkomunikasi menggunakan video call, tidak lagi seperti telepon biasa. Nah, mungkin itu dulu, karena pada saat tahun 1900-an misalnya itu belum ada kejadian seperti itu, tapi orang sudah bisa seperti poin ketiga ini, menyampaikan seperti apa sih kira-kira ke depan TIK itu, teknologi informasi dan komunikasi itu. Oke, jadi silakan di screenshot
tugas ini. Silahkan bentuk sendiri kelompoknya ya. Satu kelompok itu terdiri atas 3 orang. Silahkan masing-masing, Bapak tidak usah menentukan siapa dengan siapa. Ya, nanti adapun deadline-nya Bapak akan sampaikan di grup kelas. Ya, saya rasa materi ini cukup Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini itu bermanfaat buat kalian ya. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini, dari materi ini. Ya, mohon maaf atas penyampaian yang seperti yang Bapak lakukan ini. Ya, mungkin tidak terlalu efektif. Tapi inilah yang bisa Bapak sampaikan ya. Inilah yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan dengan materi ini itu tugas atau apapun itu bisa dicari tahu jawabannya seperti apa. Materinya silahkan di screenshot videonya untuk penugasan, untuk dicatat di bukunya ya. Saya rasa untuk komunikasi lebih lanjut kita bisa berkomunikasi di chat Telegram ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.